Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Aulia Putri dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Nah, yang selanjutnya ini ada unsur-unsur teks ceramah. Unsur-unsur teks ceramah adalah informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah dan bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual. Selanjutnya itu ada struktur teks ceramah. Nah, dalam struktur teks ceramah itu yang pertama itu ada pembuka atau tesis, berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua itu ada isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Nah, yang ketiga itu ada penutup atau penegasan kembali, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Nah, yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama itu banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Misalnya kata ganti pertama itu ada saya, aku, kami. Nah, misalnya kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, yang kedua itu ada banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya topik yang dibahas adalah topik kebahasaan atau sastra. Nah, istilah-istilahnya yang muncul itu seperti puisi, prosa, etika berbahasa, sarkasme, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya misalnya demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab. Keempat ini banyak memakai kata-kata kerja mental. Misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya kayak misalnya diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, ataupun harus. Penjelasan yang terakhir ini ada teknik penyampaian dalam ceramah. Dalam ceramah menggunakan teknik orasi ceramah. Nah, dalam teknik orasi kita harus memperhatikan caranya itu. Misalnya yang pertama itu ada teknik impromptu atau disebut juga dengan cara spontan tanpa persiapan apa-apa tuh. Nah, yang kedua itu ada teknik menghafal. Jadi sebelum kita ceramah kita harus menghafal dulu materi-materi yang akan disampaikan. Yang ketiga itu ada teknik naskah. Jadi kita membaca naskah yang sudah disiapkan untuk ceramah. Nah, yang keempat itu ada teknik ekstemporan, yakni mencatat poin-poin pentingnya aja yang akan diceramah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.